wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mustafa. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK PGRI Belajar Dewantara, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 1870213240316 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 dengan materi Tokoh Penyebar Ajaran Islam di Indonesia kelas 10 DKV. Berikut pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Selanjutnya, ketua kelas silakan memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Syabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, ya. Kemudian silakan berdiri semua. Sudah. Hitungan 3, 2, 1. Kami berjanji padamu nanti, kami berbakti padamu nanti, kami mengabdi bagimu nanti, jiwa raga Silakan kembali. Untuk memotivasi belajar kita agar tidak ngantuk, kemudian semangat, kita lakukan SBK. Ya. Silakan semuanya berdiri kemudian mengikuti aba-aba dari saya. Silakan berdiri. Nanti SBK-nya kita tepuk. Kalau saya bilang tunggal, berarti
satu kali, kalau ganda 2 kali. Paham ya? Kita mulai. Tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal. Sudah, silakan duduk kembali. Bapak absensi, tapi silakan mengangkat tangan ya. Amal bersiap. Siap. David, Desmi, Dimas, Tamami, Martin, Ilariris, Muhammad Prasetyo, Muhammad Yasin, Asia, Anai, Nila, Nuralifah, Nuria Sabrotijana, Rizamiko, yang masuk. Sakit apa tidak sakit? Sinta Kurniawati, Valid, Jadian, Bella, Revalina, Aurel, Nafasa, Rino, Ike, baik, absensi sudah. Kita lanjutkan dengan refleksi pada pertemuan minggu kemarin. Masih ingat ya? Jadi minggu kemarin itu kita membahas terkait dengan teori masuknya Islam di Indonesia. Itu ada hubungannya dengan materi saat ini, yaitu yang akan kita bahas terkait dengan tokoh penyebar Islam di Indonesia. Sebelum lebih lanjut ke materi, masih ingat teori apa saja yang membahas terkait dengan masuknya Islam di Indonesia? Iya, bila teori sejarah, teori Maka, ya, teori Persia dan teori maritim. Mungkin ada lagi yang lain? Pas ya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti materinya apa? Tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajarannya, yaitu membuat konten PowerPoint dan memberikan paparan tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Di dalam tujuan pembelajaran, kenapa redaksinya membuat konten PowerPoint? Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan metode pembelajaran project based learning. Di dalam pembelajaran nanti kalian, saya bagi kelompok, kemudian membuat proyek. Proyeknya berbentuk apa? PowerPoint. Jadi proyeknya berbentuk PowerPoint. Jadi ini tujuan pembelajarannya ya. Paham atau ada yang ditanyakan? Paham. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai dengan tayangan proyektor, LCD proyektor terkait dengan tokoh penyebar Islam di Indonesia. Tetapi sebelum Bapak tampilkan proyektor, saya mau bertanya, siapa kira-kira tokoh atau ulama penyebar Islam di Indonesia? Silakan angkat tangan.
Ya, Nadia, Sultan Ahmad dan Wali Songo. Sultan Ahmad dan Wali Songo. Ya benar. Jadi salah satu tokoh penyebar Islam itu diantaranya Sultan Ahmad, kemudian Wali Songo. Apakah hanya 2 orang? Tentunya tidak. Banyak ulama. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya materinya ini terkait dengan tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Meurah Silu atau Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurah Silu membuat Islam dekat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Meurah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Thohir juga. Pada masa pemerintahnya, Kesultanan Samudra Pasai dipimpin oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia yang kedua dari Bapak Sultan Alauddin. Nama aslinya adalah I Manggarai dari Manramuya. Sulit melafalannya ya. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Dari materi yang saya tampilkan lewat PowerPoint, ini ada pertanyaan, siapa saja tokoh penyebar atau ulama penyebar Islam di Indonesia? Iya, Fahri. Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Alauddin. Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Alauddin. Betul apa kurang kalau dilihat dari materi yang saya sampaikan tadi? Betul ya? Jadi yang pertama Sultan siapa? Ya, Sultan Malik As-Saleh. Kemudian yang kedua tadi Sultan Alauddin. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana masuknya Islam ke Indonesia? Itu pertanyaan yang kedua. Silakan angkat tangan. Iya, Dimas. Lewat jalur perdagangan. Lewat jalur perdagangan. Jadi lewat jalur perdagangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Itu salah satu masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya kita bagi kelompok untuk kegiatan kita hari ini. Nanti saya bacakan kelompoknya, tapi hari ini bawa laptop ya. Bawa laptop. Nanti sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang pertama, ingat-ingat kelompok 1 Nafasa. Kelompok 1, kemudian anggotanya Nadia, Mila, Fahri, dan yang terakhir Mila. Kemudian kelompok 2 Lurus, anggotanya Awan, David, Diasfi, dan yang terakhir Dimas. Kemudian di kelompok 3 Chelsea, anggotanya Fabi, Laili Tamami, kemudian yang terakhir Marvin. Kelompok 4 M Prasetyo, anggotanya Nanik, kemudian Nur Alifah, kemudian Nuria, dan yang terakhir Zakia. Kemudian kelompok 5 Bella, Revalina, Aurel, Reno, kemudian yang terakhir 3
Setelah ini silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi nanti kursinya dihadapkan, kemudian kalau orang itu digeser sebelahnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, di dalam kelompok nanti yang perlu disiapkan yaitu buku tulis, kemudian alat tulis, pulpen, penghapus, kemudian buku paket, HP-nya juga disiapkan. Nanti karena setelah ini bikin produknya PowerPoint. Kita mulai ya. Untuk mempermudah tugas kalian, tugas kelompok, Bapak bagikan LKPD seperti ini. Ikuti petunjuknya sesuai dengan kelompoknya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya secara rinci. Ikuti sesuai dengan petunjuknya di LKPD. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaan kalian itu selama 30 menit. Di waktu selama 30 menit itu mulai kalian mencari literasi, mencari bahan, kemudian menyusun di PowerPoint sebagus mungkin, dikasih foto, kemudian dikasih gambar, didesain sebagus mungkin materinya sesuai dengan kelompok. Itu waktunya 30 menit. Setelah itu nanti presentasi tiap kelompok. Paham? Kalau paham, tidak ada yang ditanyakan, maka LKPD saya bagikan. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2 ini kelompok 2. Kelompok 3 kelompok 4 kemudian kelompok 5. Silakan LKPD tersebut dibaca, didiskusikan sesama anggota kelompok. Setelah itu boleh langsung mengerjakan. Dibuat sebagus mungkin. Kelompok 2 bagaimana? Berjalan. Kelompok 2 lengkap ya? Kelompok 3 sama-sama kelompok P. Nomor 5 gimana? Proses? Siapa yang editornya? Perhatian, waktu mengerjakan tinggal 15 menit lagi. Jadi silakan dikerjakan lebih cepat supaya tepat waktu.
Hampir selesai kayaknya. Pak, Sudah dirapikan. Sudah. iya Kak, wes berek. Terima kok itu nih terima udah ya satu ya wes Bapak Mat gimana? Iya. Hampir. Perhatikan waktu yang kita sepakati sudah habis. Nanti sudah 30 menit. Nah, selanjutnya kita lakukan presentasi kelompok. Presentasinya, perhatikan presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Yang kelompok 1 beserta anggotanya nanti silakan maju ke depan. Semua anggota mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian filenya supaya lebih mudah, filenya silakan dikirim ke saya. Nanti pakai laptop yang punya bapak saja. Itu ya, paham? Kita mulai dari kelompok 1 ya, yang presentasi. Silakan menempatkan posisinya di depan. Kemudian satu orang menjadi operator laptop, kemudian yang lainnya menjadi pemateri. Silakan mengambil tempat. Ini yang jadi operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi PowerPoint kami. Suaranya yang kencang. Biar terlihat. Biografi Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh berkuasa dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Pada abad ke-13 terdapat seorang tokoh bernama Meurah Silu. Ia adalah putra Meurah Gajah dan putri Betal. Ia adalah keturunan dari suku Imam 4. Suku Imam 4 atau suku Imam Rewet. Sebutan untuk keturunan 4 Maharaja atau Meurah bersaudara yang berasal dari Homer Sarpa. Setelah dinobatkan menjadi seorang sultan, berganti nama menjadi Malik Saleh. Namanya menjadi legendaris yang mewarnai cerita-cerita rakyat Aceh maupun hikayat-hikayat yang menceritakan tentang sosok Malikus Saleh, bagaikan untayan mutiara yang selalu dikagumi, disanjung dan dibanggakan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini. Malikus Saleh semasa hidupnya ketika ia menjadi raja memiliki kepribadian yang menarik dan cerdas. cut. Ya. Sultan Malikus Saleh adalah sultan pertama Sultan Samudra Pasai sekaligus pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Dia memerintah dari tahun 1267 hingga 1326. Sultan Malikus Saleh adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13. Selain sebagai pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, Malik As-Saleh juga merupakan penyebar agama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13. Pada masa pemerintahan Malik As-Saleh, Samudra Pasai memberikan kontribusi besar bagi pengembangan dan penyebaran Islam di tanah air.
berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berpusat dan terus menjalin hubungan dengan raja-raja Islam di India dan Arab. Bahkan mengatakan situasi itu berbeda, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting bagi istana yang disusun dan diatur secara India dan wakilnya bergelar Amir. Terima kasih. Begitulah presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Saya bantu ya. Mungkin sebelum ditutup dari kelompok 1, setelah presentasi, silakan dilakukan mungkin pertanyaan belum paham, silakan ditanyakan oleh kelompok 1. Kemudian dari yang sudah kelompok 1, silakan nanti menjawab kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Mungkin dari kelompok lain silakan ada pertanyaan. Kelompok 1. Manakah Sultan Malik As-Saleh menyebarkan agama Islam? Ditulis anunya. Ditulis. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sultan Malik As-Saleh menyebarkan ajaran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13. Jadi di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13. Bagaimana, Bel? Sudah bisa diterima? Mungkin ada lagi, ada di kelompok lain. Iya. Silakan langsung ke kelompok 1 ya. Siapa pengganti Sultan Muhammad? Ya, di sini saya akan menjawab dari kelompok 2. Pengganti Sultan Muhammad yaitu Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir II. Sultan Ahmad atau juga bergelar Sultan Malik At-Tahir II. Bagaimana, Mas? Sudah jelas? Mungkin ada lagi? Kalau saya serahkan penuhnya ke kelompok 1, silakan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tos untuk kalian semua. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan pada pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan berikan tugas dalam bentuk penilaian pengetahuan. Jadi hari ini penilaiannya diambilkan dari penilaian keaktifan atau penilaian kehadiran ya. Kemudian yang kedua dari penilaian pengetahuan. Soalnya saya kirim di grup kelas, silakan buka di situ. Kemudian waktu mengerjakan selama 20 menit. Di dalam waktu itu silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti bagi kalian yang nilainya di atas 70, maka akan saya berikan pengayaan. Kemudian untuk kalian yang nilainya di bawah 70, maka harus melakukan remedia. Paham ya? Silakan dibuka video kelasnya, kemudian dikerjakan. Waktunya 20 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugas hari ini saya kirim di grup WA ya, sudah saya kirim. Bisa dibuka ya? Bisa? Waktunya 20 menit, soalnya hanya 10
Waktunya tinggal 7 menit. Yang sudah mengerjakan, sudah selesai mengerjakan, silakan dikirim supaya saya dapat menilai hasilnya. Ya? Perhatikan, tangannya ditaruh di meja. Alhamdulillah, dari tes pengetahuan kali ini, maka nilai sudah muncul, sudah saya lihat semuanya dan mengumpulkan. Kemudian tahu tidak? Kira-kira nilainya bagaimana? Bagus. Ayo sebelah sini. Ada yang merasa nilainya di bawah KKM? Alhamdulillah, jadi nilai pada tes pengetahuan kali ini semuanya di atas 7. Tepuk tangan. Maka dengan nilai di atas 70 semua tidak perlu diadakan remedial. Jadi cukup ngayaan aja. Sebelum pembelajaran kita tutup, maka kita lakukan kesimpulan. Jadi kesimpulan terkait dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Barangkali dari kalian yang membantu untuk menyimpulkan, silakan katakan. Ya, silakan lihat. Ya, suaranya di penyebar Islam di Indonesia itu yaitu Sultan Soleh, kemudian Sultan Ahmad dan Sultan Alamuddin. Jadi itu salah satu atau di antara tokoh penyebar Islam di Indonesia. Kemudian masih ada lagi yaitu tokoh seperti Wali Songo. Kemudian sebelum tokoh-tokoh tersebut Islam masuknya di Indonesia juga melalui barangkali terkait dengan kesimpulannya itu ya. Kemudian pesannya untuk kalian, jadi silakan dijaga kesehatannya karena sekarang masih hujan. Jaga kesehatannya, kemudian banyak vitamin. Barangkali itu materi kita. Kemudian jangan lupa tugasnya seperti yang saya kirim di WhatsApp grup LKPD yang saya di WhatsApp grup itu tugas rumahnya dikerjakan. Kemudian mari kita tutup dengan bacaan